Benteng Stelsel yang digagas oleh Jenderal Hendrik Marcus de Kock dari Mei 1827 dengan pelaksananya yaitu Kolonel Franz David Hosius secara perlahan tapi pasti memberikan efek yang benar-benar menjegarkan dan juga benar-benar positif lah bagi pasukan Belanda. Dan sayangnya bagi pasukan Pangeran Diponegoro, sistem perbentengan ini benar-benar memberikan efek yang negatif dan juga pukulan telak di setiap pertempuran-pertempuran yang krusial. Pasukan Pangeran Diponegoro harus menerima banyak kekalahan, banyak kerugian akibat teknik perbentengan ini. Lalu apa saja yang diderita oleh pasukan Pangeran Diponegoro akibat benteng Stelsel ini? Let's talk about it. Satu, menyerahnya Kiyomojo pada November 1828. Baru juga 1 tahun digagas dan juga diperkenalkan oleh Jenderal Hendrik Marcus de Kock pada Mei 1827 ya. Ini sudah membuat sosok yang menjadi sentralnya juga dalam perang Diponegoro ini yaitu Kiai Mojo menyerah pada pihak Belanda. Bukan hanya itu, Kiai Mojo terdesak dan juga akhirnya menyerah disertai oleh 500 orang pasukan Bulkio yang merupakan elit khusus, elit terbaik dari kesatuan-kesatuan pasukan Pangeran Diponegoro. Tentu ini merupakan kerugian yang signifikan karena Pangeran Diponegoro sendiri mendapat dukungan-dukungan dari kalangan santri, dari kalangan ulama dan kiai, itu tidak lepas dari pengaruhnya Kiai Mojo. Dua, terkepungnya pasukan Pangeran Diponegoro di antara Kali Progo dan juga Kali Bogowonto yang merupakan ya daerah yang benar-benar sudah direncanakan oleh Belanda sebagai disitulah tempat penghabisan pasukan Pangeran Diponegoro. Kalau misalnya pasukan Pangeran Diponegoro itu sudah terdesak di daerah situ dengan mudah pasukan Belanda bisa tanda kutip ya mengalahkan dengan cara menghabisi semua yang ada di daerah situ. Nggak terlalu pusing lah, udah di daerah situ udah terkonsentrasi, tinggal habisi aja. Tiga, terganggunya fungsi-fungsi dari pasukan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu membagi dua fungsi dari pasukannya. Pertama, fungsinya fungsi panglima perang ya. Fungsi panglima perang ini, fungsi militer ini biasanya para panglima-panglimanya tuh diisi oleh orang-orang yang lebih muda, oleh kaum-kaum bangsawan yang lebih muda. Salah satunya yaitu Sentot Alibasah atau Alibasah Sentot Prawirodirjo yang merupakan anak dari Raden Ronggo Pariworodirjo ketiga yang merupakan menantu dari Sultan Hamengkubuwono II. Nah, Sentot Alibasah ini ya pada usia umur 20 tahun itu sebelumnya kan sudah diceritakan bahwa beliau itu seorang yang kecekatan, seorang yang pintar dan juga seorang yang benar-benar mumpuni dalam melakukan taktik peperangan di lapangan medan perang. Fungsi kedua yaitu fungsi berupa logistik, administrasi, penggunaan biaya perang, ya pokoknya yang bersifat non teknis perang lah. Dan ini biasanya dilakukan oleh para priai-priai atau bangsawan-bangsawan yang kelasnya tuh ya seperti kelas bupati lah. Akibat benteng Stelsel ini ya para priai-priai bupati ini yang biasanya mengurusi logistik dan juga penggunaan biaya perang itu kinerjanya otomatis terganggu karena kenapa? Karena mereka sudah akses-akses untuk menyebarkan logistiknya tuh semakin lama tuh semakin terbatasi gitu. Nah, sayangnya di sini ya para panglima-panglima perang lapangan yang logistiknya mulai terganggu, yang logistiknya mulai kekurangan dan lain-lain gitu ya, akhirnya merasa tidak puas atas kinerja para bupati-bupati ini. Sehingga mereka meminta langsung kepada Pangeran Diponegoro supaya mereka juga yang mengurusi hal-hal non teknis. Di samping mereka juga melakukan atau menyusun siasat perang dan juga menjalankan peperangan. Gitu. Hal ini juga yang dilakukan oleh Sentot Alibasa. Niatnya tuh ya supaya peperangan itu tidak terganggu, supaya peperangan itu tetap berlangsung dengan normal. Cuma nyatanya ini benar-benar mengganggu kinerja mereka sebagai panglima perang. Momen ini menjadikan pasukan Belanda itu justru merasa lebih aman dari serangan pasukan Pangeran Diponegoro dalam menjalankan benteng Stelselnya. Lama-kelamaan benteng-benteng baru itu semakin lama semakin banyak yang dibangun dan juga benteng-benteng lama itu semakin lama semakin kuat. Nah, sayangnya juga ya Sentot Alibasah itu telat menyadari. Itu terbukti itu terbukti ketika pertempuran pada 8 Januari 1829, Sentot Alibasah
itu menilai bahwa benteng-benteng yang di daerah Bagelen, ya di daerah Kebumen, daerah Purworejo, di daerah Banyumas itu ternyata semakin lama tuh sudah terlalu kuat, sudah terlalu susah untuk ditaklukkan. Ternyata dua fungsi yang dijalankan oleh perwira Pangeran Diponegoro ya oleh Sentot Alibasah ini itu sempat menjadi inspirasi bagi era kemerdekaan sekarang loh. Tepatnya pada era pemerintahan almarhum Presiden Soeharto. Pak Harto dulu ya pernah menjalankan dui fungsi ABRI yang inspirasinya itu berasal dari ya inspirasi dui dui fungsinya Sentot Alibasah ini gitu. Di mana selain memiliki fungsi sebagai aparatur militer negara, TNI di zaman itu ya difungsikan juga sebagai aparatur sosial dan juga politiknya negara. Keempat, kekalahan Pangeran Diponegoro di pertempuran Siluk pada tanggal 17 September 1829. Ini merupakan pertempuran yang terakhir secara terbuka ya yang dijalani oleh pasukan Pangeran Diponegoro. Dan pada pertempuran di Siluk ini, Pangeran Diponegoro yang sudah tersudutkan itu mau tidak mau harus melarikan diri dengan cara melompat ke semak-semak lalu melarikan diri ke arah daerah hutan-hutan yang berada di Kabupaten Banyumas. Konon juga dalam pertempuran itu Pangeran Diponegoro kan membawa logistiknya, membawa pakaian, membawa persenjataan, membawa apa-apa itu harus ditinggalkan. Ditambah lagi dalam pelariannya pasca pertempuran Siluk ini Pangeran Diponegoro itu ternyata terjangkit oleh penyakit malaria. Jadi selama pelariannya di dalam hutan-hutan di daerah Kabupaten Banyumas, Pangeran Diponegoro harus menggigil menahan penyakit malarianya. Aduh, kebayang. Ya, saya juga tahu bagaimana orang yang terkena penyakit malaria gitu ya, meskipun sudah dikasih obat, meskipun sudah dikasih resep dari dokter, itu rasa menggigilnya tuh masih ada. Di jam-jam tertentu tuh menggigilnya tuh wow, udah kerasa udah nggak kebayang itu udah sampai mau selimut, mau bantal, mau apa ditutupin. Ini bayangin Pangeran Diponegoro waktu itu mungkin obat malaria belum ditemukan. Mungkin juga waktu itu Pangeran Diponegoro hanya pakai baju yang apa yang dia pakai aja. Pasti dinginnya kerasa banget. Udah mah dingin, udah mah lagi kena penyakit malaria. Astagfirullah ya Allah ya Rabb. Ya semoga itu menjadi pahala pahala kebaikan bagi Pangeran Diponegoro ya dalam jihadnya, dalam usahanya, dalam perjuangannya mengusir kolonial penjajah Belanda. Amin, 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 amin. Nomor 5, gugurnya Pangeran Ngabehi Joyokusumo. Pangeran Ngabehi Joyokusumo ialah salah satu pangeran putranya dari Sultan Hamengkubuwono II. Pangeran Ngabehi Joyokusumo merupakan paman langsung dari Pangeran Diponegoro dan merupakan salah satu penasehat yang dekat dengan Pangeran Diponegoro. Beliau gugur pada sebuah sergapan pasukan Belanda pada tanggal 17 September 1829 ya masih pasca terjadinya pertempuran Siluk ini. Tentu saja ini diakibatkan oleh manuver-manuver yang sudah tidak bisa lagi bebas seperti dulu akibat benteng Stelsel ini. Kisah gugurnya Pangeran Ngabehi Joyokusuma ini sebenarnya memperhatikan karena kan pada masa itu, pada masa peperangan tersebut, apabila ada bangsawan atau priayi yang kedapatan tertangkap oleh pasukan Belanda, itu kerap kali tidak dihukum lah, tidak dihukum, tidak ditawan, tapi diperlakukan khusus. Jadi ditawannya tuh dengan perlakuan khusus gitu. Dan ketika Pangeran Ngabehi Jayakusumo ini disergap dan beliau ini sempat melakukan perlawanan bersama pengawal-pengawalnya juga dan berserta dua anaknya juga ya, akhirnya tetap menyerah. Setelah menyerah ini tiba-tiba para pasukan Belanda ini yang mayoritas itu ialah pasukan rekrutan dari bangsa pribumi tiba-tiba langsung mengeksekusi setiap orang yang mereka tangkap. Dari mulai pengawalnya, dari mulai embannya, semuanya mulai dieksekusi satu-satu. Melihat kondisi seperti itu, ya, para pengawal Pangeran Ngabehi Joyokusumo langsung segera memberitahukan, ini Pangeran Ngabehi Joyokusumo, jangan diapa-apakan. Ini Pangeran Ngabehi Joyokusumo, gak boleh diapa-apakan. Ini putra-putranya, gak boleh, gak boleh. Bahkan Pangeran Ngabehi Joyokusumo juga udah bilang, saya Ngabehi Joyokusumo, pangeran dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, putra dari Sultan Hamengkubuwono II. Tetapi sayangnya mereka tidak ada yang percaya. Tidak ada yang percaya satupun.
Selain pengawalnya dieksekusi, Pangeran Ngabei Jayakusumo pun akhirnya gugur dieksekusi oleh mereka. Tidak hanya Pangeran Ngabei Jayakusumo, dua orang putranya juga yang waktu itu bersama Pangeran Ngabei Jayakusumo juga akhirnya dieksekusi. Kisah ini terdengar sampai ke Pangeran Diponegoro, membuat Pangeran Diponegoro merasa terpukul, merasa sedih gitu, karena tidak seharusnya ini terjadi. Sayangnya setelah dieksekusi, Pangeran Gebihi Joyokusumo itu baru dikonfirmasi bahwa beliau ialah bagian dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang apabila mereka tertangkap jangan dilakukan semena-mena layaknya tawanan lain. Ya sudah, ini sudah terjadi, nasi sudah menjadi bubur ya, akhirnya Pangeran Gebihi Joyokusumo pun gugur menjadi kusuma bangsa. Ya, semoga beliau diterima sebagai salah satu penghuni surga. Amin, amin, amin. Yang keenam, yang terakhir ialah terpojoknya Pangeran Diponegoro di antara hutan-hutan di daerah Bagelen atau daerah Kabupaten Banyumas. Setelah berhasil melewati pelariannya yang begitu berat di dalam hutan-hutan, Pangeran Diponegoro akhirnya membuat base baru di daerah Cingcingguling. Dan di sanalah Pangeran Diponegoro akhirnya membuat sebuah satuan-satuan pasukan baru dalam menghadapi pasukan Belanda. Memang sih kelihatannya di sini pasukan Belanda benar-benar ya merasa jumawa lah di hadapan Pangeran Diponegoro, padahal sama babak belurnya. Tetapi sayangnya di daerah tersebut Pangeran Diponegoro benar-benar terpojok. Sudah tidak ada tanda kutip pelarian lagi atau misalnya kesempatan untuk membuat pasukan yang lebih besar lagi, tidak sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, ada cerita yang menarik nih selama pelarian Pangeran Diponegoro di dalam hutan di Kabupaten Banyumas ini ya. Nah, beliau ini ditemani oleh dua orang embannya atau pengawalnya yang paling setia. Di dalam hutan yang begitu gelap, kondisi nggak ada logistik, kondisinya lemes, kondisi Pangeran Diponegoro itu dalam keadaan sakit malaria. Akhirnya Pangeran Diponegoro pun beristirahat dulu. Nah, di tengah dalam kondisi yang seperti itu ya, di tengah malam tiba-tiba terdengarlah suara auman harimau gitu. Dua embannya ini, dua pengawalnya itu benar-benar kaget, benar-benar takut gitu. Anehnya Pangeran Diponegoro tuh kayak yang santai aja. Bilang itu sambil tirakat, sambil zikir, sambil duduk. Mungkin ya kelihatannya habis sholat gitu ya, habis sholat sambil zikir gitu. Tidak menghiraukan suara harimau tersebut. Tiba-tiba suara harimau tersebut semakin lama semakin mendekat gitu. Semakin mendekat, kedua emban itu makin kaget gitu. Oh, pangeran ini ada harimau ini, bagaimana ini, bagaimana ini gitu kan. Akhirnya benar saja keluarlah seekor harimau di antara semak-semak. Kedua emban itu makin kaget. Aduh, pangeran ini bagaimana? Ayo kita lari atau gimana? Ayo, ini bahaya, ada harimau, ada harimau. Anehnya Pangeran Diponegoro tetap tenang. Malah jawaban Pangeran Diponegoro itu cukup monohok. Tenang. Itu si Tepeng. Dia cuma pengen mengunjungi kita. Kedua pengawalnya itu langsung kaget. Si Tepeng? Si Tepeng siapa? Itu itu harimau gitu. Itu bahaya, itu hewan buas. Pangeran Diponegoro dengan santainya berkata, itu si Tepeng. Iya, harimau itu namanya si Tepeng. Beliau ini, ya harimau ini ingin mengunjungi kita. Dan dengan santainya Pangeran Diponegoro itu menyapa si Tepeng. Hai Tepeng, bagaimana? Main ke sini ya, jadi kayak ke kucing aja gitu. Kedua pengawal itu makin lama tuh makin heran, kok bisa akrab kayak gini gitu kan. Tiba-tiba si Tepeng ini akhirnya kayak yang menggigit sesuatu di antara semak belukar gitu ya. Ternyata si Tepeng ini mengangkat seekor rusa. Ya pasti itu buruannya si Tepeng. Pengawalnya makin aneh. Si Tepeng ini, harimau ini membawa rusa itu mendekati Pangeran Diponegoro, langsung meninggalkannya di situ. Pengawalnya kan makin kaget, ini rusa apa gitu kan? Ini si Tepeng ngapain gitu kan? Dan dengan santainya si Tepeng itu ya berlalu gitu sambil kayak kucing aja pergi gitu kan. Dan Pangeran Diponegoro dengan santainya, alhamdulillah Tepeng, terima kasih ya, terima kasih. Pengawalnya kan makin kaget. Pangeran, maksudnya ini apa? Pak Pangeran dengan santainya menjawab, udah itu kan ada rezeki, ada rusa. Ayo kita makan bareng-bareng, ayo kita bakar, kita kan udah lama gak makan. Udah kan kita kan lagi lapar ini.
Akhirnya ya tanpa tanpa pikir panjang kedua pelayannya ini embannya tuh langsung gitu kan ya mengurusi rusa tersebut gitu ya, dibakar akhirnya makanlah. Sambil makan ditanya, pangeran saya masih nggak ngerti ini maksudnya apa, si Tepeng ini maksudnya apa, kok tiba-tiba bau rusa kayak gini maksudnya apa. Pangeran Diponegoro tuh jawab dengan santainya, ya nggak apa-apa, alhamdulillah ternyata si Tepeng ini yang bawa makanan yang sedari kemarin saya minta sama Allah. Di situ kedua pengawalnya ini udah nggak berani banyak nanya-nanya lagi. Ya terkait itu benar atau enggak ceritanya yang saya dapat gitu ya, mungkin itu merupakan sebuah cerita yang menggambarkan sebenarnya ya mulia tujuan dari Pangeran Diponegoro ini dalam pelariannya, dalam peperangannya, dalam perjuangannya. Ya semoga itu menjadi amal jariah beliau sehingga beliau itu menjadi sosok yang mulia, sosok yang diterima sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita cukupkan dulu kontennya ya. Mungkin di konten berikutnya kita akan membahas mengenai penangkapan Pangeran Diponegoro dan juga pengasingannya. Kalau misalnya suka tinggal subscribe aja supaya mengetahui upload dan terbaru, video-video terbaru dari Talk About It channel. Nah, kalau misalnya suka, like aja. Kalau misalnya ingin menyampaikan sesuatu ya silahkan aja di komen ya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later. Let's talk about it.